Kita berharap saudara-saudara kita yang dalam perjalanan boleh sampai dengan penuh damai sejahtera ke tempat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, tubuh, jiwa, dan roh kita pagi hari ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Iya. Selamat pagi buat Pak Sembiring dan juga Ibu yang datang dari jauh. Mereka dari Harapan Marike, ya. Bagi kita yang belum pernah ke sana, inilah mereka. Hari ini datang ke tempat ini karena hari ini kita ada pertukaran mimbar, jadi mereka boleh datang ke tempat ini. Selamat datang buat Bapak dan Ibu. Selamat bergabung bersama dengan kami di tempat ini, ya. Persekutuan yang kecil supaya kita di tempat ini sama-sama dibangun, sama-sama boleh mengalami sukacita hari ini. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang berjanji akan membawa anak-anaknya ke tempat kediaman. Ini yang menghibur hati kita. Semua kita bersukacita hari ini? Bersukacita? Iya, bersukacita. Bersukacita ya Bu, walaupun datang dari jauh. Kita sudah belajar bagaimana kita mengucap syukur. Ada berapa banyak ucapan syukur kita ketika kita bangun dari tidur tadi pagi. Ada berapa banyak yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini. Ada begitu banyak orang yang hari ini saya percaya rindu untuk beribadah, tapi waktu itu sudah hilang, tidak ada lagi. Ya, waktu ini Tuhan berikan kita hidup, ada maksud Tuhan di dalamnya. Jadi kita harus mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau katakan muliakanlah Allah. 345. Mulialah Allah, ajaib kuasanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Masyurkan namanya.
hidup kembali. Ya. Muliakanlah Allah, ajaib kuasanya. Amin. Iya. Besar kasih Tuhan, saya dan saudara ditanggung. Kita tidak bisa lepas dari dosa kalau bukan Tuhan yang menyelesaikannya. Kita harus datang, ya, harus datang kepada Tuhan. Dia sudah memberi, kalau kita tidak ambil, itu nggak jadi bagian kita. Jadi hari ini ada alasan kita untuk memasyurkan nama Tuhan. Ada alasan kita untuk memuji Tuhan, karena Yesus Kristus, Allah telah menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menanggung saya. Tuhan gak mau kita sengsara, karena ada kehidupan yang akan datang, bukan hanya di bumi ini. Ini alasan kita hari ini, supaya kita semua bersuka cita. Tidak ada alasan kita hari ini tidak bersuka cita. Karena apa? Karena kehidupan yang kekal Tuhan sediakan, Tuhan telah berikan bagi kita. Kita akan memuji Tuhan. Nomor 12 adalah sukacita di hatiku. Jadi ini alasan kita untuk bersukacita, untuk kita bersyukur. Karena apa? Keselamatan itu sudah Tuhan kerjakan. Kita nggak disuruh nunggu juru selamat datang, Dia sudah datang. Mari kita bersukacita. Semua kita boleh bertepuk tangan. Nomor 12. Diam di dalamku. Sudah? Kalau belum, yuk datang sama Tuhan. Karena ini dasarnya kita bersuka cita. Orang beriman, orang yang hidup imannya pasti bersyukur, pasti punya sukacita, walaupun apa yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan memberi kekuatan untuk itu. Jadi ada dasarnya kita bersyukur. Ada dasarnya hari ini aku bersukacita. Kita mau terus katakan, besar kasih Tuhan dalam hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita nomor 90. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Betapa besar dan ajaib karyamu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-jalanmu.
layaklah aku hari ini memuji Tuhan. Layaklah aku bersuka cita. 90. Sekali lagi lagu ini, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas semesta, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memilih kami. Kami bersyukur hari ini boleh Tuhan antarkan dari tempat kami masing-masing. Ada saudara-saudara kami yang jauh yang Tuhan boleh hantarkan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk 1 minggu yang Tuhan boleh peliharakan kehidupan kami. Kami kecukupan dalam segala hal, baik makanan, minuman, dan pakaian kami. Kami bersyukur kami punya kekuatan. Ada saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami sakit tubuh. Tuhan berkati mereka, supaya ketika mereka mengingat kasih Tuhan, hati mereka terhibur. Ada kekuatan untuk boleh terus bersyukur kepadamu. Kami serahkan ibadah kami hari ini. Tuhan, perlayakanlah kami. Berkati kami yang mengambil bagian, supaya di dalam semuanya kami memuliakan Tuhan. Hari ini biarlah kami dikenyangkan, dihiburkan, dikuatkan oleh karena firman Tuhan ada pada kami. Kami juga bersyukur Tuhan antarkan keluarga Bapak Menas Sembiring bersama dengan Ibu ke tempat ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang memberkati, memperlengkapi untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Menas. Tuhan berkati, dia perlengkapi, dia kuatkan dan teguhkan hatinya, supaya Tuhan memenuhi dia dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu yang boleh terus dikerjakan, pemberitaan Injil yang boleh terus dikerjakan bagi mereka. Tuhan, berkatilah setiap guru-guru yang mengajar, supaya mereka Tuhan memiliki hikmat juga daripada Tuhan, memperkatakan setiap firman-Mu, dan anak-anak kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Beri anugerah-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semua kami memuliakan Tuhan, dan kami dipenuhi sukacita. Kami pulang dari tempat ini dengan penuh kegembiraan, sukacita yang daripada Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan sharing dari saudara kita. Kalau nanti pun ada yang lain boleh ya. Hari ini kita mendengar sharing dari saudara kita Mina. Tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan. Nomor 108. Bila bunyi sangkakala, namaku ada. Pastikan nama saudara ada ya. Kalau bunyi sangkakala Tuhan. Bila zaman ini lalu, firman Tuhan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berarti bumi akan berlalu, firman yang tetap. Pastikan nama kita ada. Kalau bunyi sangkakala, namaku ada di sana. Kita nyanyikan lagu ini, setelah ini kami serahkan kepada saudara kami Mina. 108. Kami persilakan untuk minum. Ya, terima kasih yang untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bersyukur ya untuk
firman Tuhan yang lalu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya, senantiasa bersyukur. Bersyukur untuk segala perkara, bersyukur untuk segala keadaan, bersyukur untuk segala kondisi, enak, tidak enak, sangat tidak enak. Gitu ya. Terus hari Senin yang lalu ketika jam 2, ya kita diselamatkan dari berbagai aspek. Dan ketika salah satunya adalah kesehatan. Gitu ya, maksudnya itu saling berkaitan gitu ya. Beberapa hari, bukan beberapa hari, mungkin beberapa waktu yang lalu, aku pikirkan ya, aku stres, maksudnya mungkin efek yang kusimpulkan ini, belum ku tanya ke dokter juga. Di kulitku ada bercak-bercak putih gitu ya, yang kusimpulkan karena kan 2 bulan atau dari bulan 2 sampai bulan 5 kondisi lambung yang hari itu yang tidak baik, artinya aku makan hanya sekedar makan, tidak ada zatnya, dia kekurangan gizi ya, stunting gitu. Jadi ada bercak putih dan ketika kulihat gitu kan, sekali lagi kusimpulkan sendiri gitu, ada kekurangan pigmen kulit gitu. Banyak, mungkin karena agak putih jadi nggak terlihat, tapi mungkin kalau dilihat secara banyak putih, dan itu membuatku takut. Dan sampai terbawa mimpi gitu, mimpinya sampai tubuhku ini semua putih gitu ya. Tapi karena penyakit, bukan karena putih, karena berubah putih gitu ya. Dan itu membuatku sangat ketakutan, stres. Maksudnya sebelumnya penyakit yang lain pun belum kayak apa itu ya, maksudnya salah kejadiannya belum tuntas, muncul lagi itu gitu. Dan karena stres muncul lagi penyakit yang lain, banyak gitu baru. Ya, ketika hari Senin semalam ya Tuhan jamin juga kesehatan gitu, dan sering ketika Tuhan melakukan suatu penyembuhan seketika itu juga gitu, maksudnya kalimat itu sering seketika itu juga, karena aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku juga mau seketika itu juga terjadi bagiku gitu ya, dengan kondisi kesehatan ya mungkin secara fisik terlihat baik gitu. Tapi akhirnya aku mengerti bahwa yang membuatku tidak sembuh bukan karena Tuhan tidak punya kuasa untuk melakukan seketika itu baik gitu ya, atau seketika itu sembuh. Tapi setelah aku pikirkan, ya stres tadi gitu, pikiran yang sempit, pikiran yang bodoh, pikiran yang sebenarnya tidak benar, ya itu merusak seluruhnya. Ya Tuhan sudah jamin kesembuhan itu gitu ya. Ya yang penting memang dosa, setan, semua sudah ditaklukkan. Tapi Tuhan juga menjamin kesehatan secara jasmani dan rohani. Jadi akhirnya doaku berganti, bukan lagi iya tetap ya berharap ada seketika itu juga gitu. Tapi setelah aku mengerti ternyata ya karena pikiranku yang bodoh ini, pikiranku yang dangkal, sehingga ya muncul penyakit-penyakit yang seharusnya ya karena stres tadi kan gitu. Jadi harusnya tidak lagi itu gitu. Jadi ketika diumumkan tadi ya bersukacita senantiasa bersyukurlah gitu ya. Kemudian Tuhan juga jamin bahwa aku akan dengan segala kesehatan gitu ya, belajar gitu ya, supaya walaupun kondisinya tidak baik-baik saja bersyukur gitu. Dan ketika aku alihkan doa yang tadi bukan hanya berharap seketika itu saja gitu, tapi sudah berubah bahwa ternyata kebodohanku yang buat aku seperti ini, aku jadi berdoa, Tuhan tolong aku supaya pikiranku tidak kotor, pikiranku tidak salah gitu, tapi benar-benar berpikir benar, supaya ya aku mengerti ya bahwa tubuh ini berharga. Ya harusnya sekali lagi yang masuk juga adalah hal-hal yang berharga, bukan pikiran-pikiran kotor yang sudah terlebih dahulu mengotori sehingga muncul stres gitu ya. Ya kalau sudah stres ya muncul penyakit. Ya banyak kan seperti itu gitu, pikiran kita yang sangat dangkal, kotor, picik gitu ya. Kalau aku akui gitu, akhirnya menimbulkan penyakit. Jadi apa ya, belajar untuk bersyukur dengan segala kondisi, mengerti bahwa jaminan kesehatan yang Tuhan jaminkan itu pun ya aku pun ada di dalamnya gitu ya. Aku punya andil untuk membuat bahwa itu jadi seketika itu juga gitu ya. Jadi Tuhan bekerja, tapi aku juga harus punya iman, tidak mengotori pikiranku dengan hal-hal yang kotor seperti yang tadi gitu ya. Ketika aku berdoa seperti itu, Tuhan tolonglah supaya itu aku jadi damai gitu ya.
hatiku jadi semakin ya mengerti sukacita bersama dengan Tuhan itu adalah obat yang manjur. Aku mengerti bahwa hati yang gembira adalah obat. Aku sangat mengerti itu, gitu ya. Karena aku sedang berjuang untuk itu, bersyukur dalam segala kondisi, bersyukur untuk segala hal, baik tidak baik sangat tidak enak gitu ya. Mungkin belum sangat tidak enak gitu ya, aku alami gitu. Tapi masih kondisi statusnya masih tidak enak gitu. Tapi itu Tuhan suruh supaya bersyukur sehingga ya aku bisa menikmati walaupun sekali lagi ya. Bersyukur bukan langsung juga sehat, tapi paling tidak ketika aku bisa mengontrol pikiranku, stres tidak lagi menguasai, ya aku bisa semakin baik gitu. Ya Tuhan, bisa bersyukur dalam segala hal, bisa bernyanyi memuji Tuhan, bisa berdoa, ya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, bisa memberikan persembahan, mungkin bukan uang, tapi apa yang aku punya, waktu, tenaga, pikiran kepada Tuhan. Jadi ya diteguhkan kembali ya, diteguhkan, ya tetap bersyukur. Kemudian sekali lagi Tuhan jamin keselamatan, tapi aku juga punya andil di situ supaya pikiranku semuanya yang tidak benar, yang tidak baik, yang bodoh, yang picik semuanya itu dibuang supaya tidak ada lagi yang menghalangi segala kebenaran yang harusnya lebih berkuasa dalam hidup itu. Kiranya itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih ya buat Rina yang boleh berbagi hari ini. Ada lagi? Oh, silakan Kak. Yang tertunda minggu lalu ya. Silakan, boleh dibayar. Saya orangnya tukang khawatir ya, mirip ya dengan Mina tadi. Tingkat kekhawatiran saya kalau dibilang itu mungkin kalau diukur secara ada skalanya, saya lebih khawatir kalau ada terjadi sesuatu gitu. Jadi firman Tuhan 2 minggu yang lalu ya, barang siapa mengasihi aku ia akan melakukan segala perintahku. Saya bersyukur dapat firman itu ketika hari Minggu, dan hari Minggu sorenya ada kejadian yang membuat saya khawatir. Kami punya 3 orang anak yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami, mereka studi, semuanya sakit gitu. Saya berpikirnya seperti ini, kalau anak-anak sakit saya ada, saya bisa merawat mereka, saya bisa dampingi mereka, saya bisa kasih ya asupan gizi lah setidaknya gitu ya. Tapi ini situasinya kok jauh semua, gimana saya merawat mereka gitu. Jadi firman Tuhan itu bicara sama saya, barang siapa mengasihi aku akan melakukan perintahku. Tuhan, apa perintah untuk hal yang seperti ini gitu ya. Saya bilang sama Tuhan seperti itu. Jadi firman Tuhan yang muncul ketika itu di dalam hati saya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan yang khotbah minggu lalu ya. Tapi nyatakanlah segala hal, keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Nah, seperti itu ya firman Tuhan itu berbicara kepada saya. Jadi saya bisa berdoa. Saya bisa, karena kami punya ada WA group gitu ya. Jadi saya sapa mereka langsung di grup, bagaimana kondisinya, begini-begini. Deo sekalipun jadi Medan, ketika itu dia sendiri juga di Medan karena bibi tuanya lagi pergi ke Benjahe gitu. Jadi dia diare gitu. Jadi saya tanya, sudah berapa kali? Sudah sekian kali. Saya langsung bayangkan, udah lemas sekali nih. Dan dia nggak usah tidur di atas, di bawah aja karena di bawah itu ada kamar mandi bisa dekat gitu kan. Ya udah, beli obat gitu ya. Dia dengan kondisi yang kayak gitu kan saya mikirnya, kayak mana ya dia beli obat? Buka pintu pun harus berapa lapis? 3 lapis gitu, gemboknya yang kayak mana-mana gitu. Kayak mana nanti dia ya? Saya pikirnya, ini Deo ini kayak mana ya? Gitu juga. Sampai khawatir juga gitu. Tapi ketika firman Tuhan itu ya berdoa gitu ya. Nyatakanlah dalam segala hal. Ini hal yang membuat aku khawatir. Anak-anakku sakit. Theo juga bilang, aku merasa seperti ini gitu ya. Seperti gejala COVID juga gitu. Priscilla juga diare dan juga ada demam atau apa gitu. Tuhan, seperti ini kah gitu ya. Jadi ketika memikirkan itu semua, saya semakin
nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya ajak juga anak-anak ya saling berbagilah di grup itu ya. Ya kalian seperti ini semuanya atas izin Tuhan. Jadi bilang sama Tuhan juga apa yang kalian rasakan, ceritakan sama Tuhan supaya Tuhan juga yang menolong kalian gitu. Jadi ketika itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, situasi yang seperti ini mungkin ini menguji saya gitu ya. Artinya melihat iman saya itu bagaimana meletakkannya kepada Tuhan untuk situasi yang seperti ini gitu. Ketika semalam belajar tentang firman Tuhan itu langsung ke praktek gitu. Jadi saya sepertinya kayak mana mengucap syukur situasi yang seperti ini gitu. Tapi Tuhan katakan, siapa yang mengasihi aku? Tuhan, apakah aku mengasihi engkau? Ya, aku berpikir, ya kalau aku nggak mengasihi Tuhan, gimana gitu. Jadi saya sepertinya operate dengan firman Tuhan yang tadi. Tapi dalam situasi yang seperti itu saya bisa belajar juga kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk segala situasi gitu. Jadi ya itu tadi ya, saya bisa berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran itu gitu. Jadi dalam malam itu mungkin kami juga kurang tidur ya, karena masih tanya gimana gitu. Terus di WA grup itu ada dia kurang begitu aktif gitu. Jadi muncul lagi, kita udah gimana dia gitu. Jadi di sini juga saya melihatnya gini, seperti itu juga saya dengan Tuhan gitu. Artinya bagaimana hubungan seperti Deo tadi ya, ketika dia nggak menyatakan situasinya, di dalam hati saya kan ada yang membuat nggak enak gitu, nggak nyaman gitu ya. Di sini saya melihat saya juga dengan Tuhan gitu. Di dalam 3 anak saya ada 2 yang aktif, 1 yang enggak gitu ya. Di dalam yang 2 ini kan itu komunikasi lancar aja gitu ya. Artinya kita bisa saling berbagi gitu. Jadi ketika kita juga dengan Tuhan itu juga seperti itu ya gitu. Ketika kita punya sesuatu ataupun ketika kita juga merasakan kasih Allah itu, kita bisa mengucap syukur. Tapi di dalam situasi yang seperti ini, bisakah aku bersyukur gitu. Jadi saya melihatnya gini, pelajaran kali ini bagi saya agak tinggi gitu. Jadi mampukah saya mengucap syukur? Ya, kalau seperti yang saya katakan tadi, seperti hubungan anak dengan ibu, ya saya harus juga mengucap syukur untuk situasi ini gitu. Jadi ketika melewati itu beberapa hari dengan pantauan lewat komunikasi aja, saya melihat juga perbuatan Allah itu gitu. Jadinya seperti yang saya katakan tadi, hubungan kita dengan Allah itu, ketika kita banyak bercerita gitu ya, bercerita dengan Tuhan, jadinya besoknya, oh iya Tuhan, hari ini ucapan syukurku semakin melimpah. Mungkin ketika melewatinya itu, ucapan syukurku mungkin ya segini aja mungkin gitu. Tapi ketika aku melihat perbuatanmu yang besar itu, yang membentuk aku pribadi, yang melihat pertolonganmu di dalam situasi yang mungkin gak bisa aku kerjakan, aku melihat nyata kuasamu gitu. Jadi sepertinya ucapan syukur itu semakin ya berlimpah kepada Tuhan gitu. Jadi untuk firman yang minggu lalu juga ya, bersukacitalah senantiasa, itu bisa dikatakan kemarin, bersyukurlah senantiasa gitu. Itu kan artinya enggak sekarang bersyukur, nanti enggak, besok iya gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi senantiasa itu kan, kalau kemarin dibilang paling enggak always gitu, itu kan selalu gitu. Jadi saya semakin gimana ya, kagum dengan perbuatan Tuhan itu gitu. Artinya di dalam hal-hal yang kecil yang aku rasa aku sudah lulus, tapi Tuhan ingatkan kembali lewat situasi itu, saya bisa juga belajar. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu sesuatu hal yang bagi orang itu sepele, tapi bagi saya merasa itu adalah besar gitu. Karena saya melihat bagaimana Allah yang luar biasa itu, Dia bertanggung jawab gitu ya, baik untuk di bumi ini maupun hidup kekal di surga nanti. Jadi Allah yang saya sembah itu menjamin di dalam sukacita ya, ucapan syukur yang bisa mengalir di dalam situasi yang bagaimanapun gitu. Artinya
bersukacita senantiasa itu ya memang harus dipraktekkan gitu. Bukan hanya mengerti firman Tuhan, bukan hanya mengetahui, tapi di dalam situasi yang gak enak pun belajarlah bersyukur gitu. Ya itu ya pelajaran seminggu 2 minggu inilah yang bisa saya dapat gitu. Langsung aja. Masih ada ya? Boleh ada satu lagi? Masih ada waktu kita. Silakan Pak. Mari kita buka kitab Markus ya. Mau berbagi dari kitab Markus. Markus pasal 8. Saya nggak akan baca semua, tapi intinya itu di ayat 37. Markus pasal 8 ayat 37. Tema dari Markus pasal 8 ini dimulai ayat 31. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kan ya? Sepertinya sederhana ya. Tapi maknanya cukup dalam kan pikir. Ayat 37-nya mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu menjadikannya berkata-kata. Ayat 37. Ini Markus pasal 7. Ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Intinya Ia menjadikan segala-galanya baik. Ketika manusia berdosa, tanpa kita sadari, kita akan terus merasa berkurang. Saya melihat dari kitab Kejadian ya, kitab Kejadian pasal 3 itu, ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi daripada Allah dan mereka melihat kekurangan dalam tubuh mereka. Mereka menyemat daun, begini caranya. Bahkan ketika Allah datang mereka lari bersembunyi. Dan Allah yang menyempurnakan dengan nanti membuat kulit hewan untuk menutupi tubuh mereka. Ketika Allah membuat baru sempurna. Dan hubungannya dengan kitab Markus yang tadi saya bilang, saat ini banyak sekali penyakit, macam penyakit, banyak kekurangan kita rasakan dalam hidup kita. Kita sangat merasa sangat kurang itu. Kemanakah kita mencari supaya yang kurang itu bisa tertutupi gitu? Saya melihat zaman ini semakin rusak. Yang paling dirusak oleh kegelapan, kalau nanti di sini ada yang orang tuli, ada apa, semua banyak penyakit ya. Yang paling dirusak oleh kegelapan adalah pola pikir. Cara berpikir kita, hati kita dirusak. Makanya saya nggak heran saat ini banyak curi, menyabu, ngepil gitu ya. Karena pikirannya udah rusak gitu. Hati kita ini udah rusak. Banyak penyakit. Bahkan ketika muncul suatu ajaran-ajaran baru, orang hanya ingin memandang suatu keajaiban yang daripada Tuhan. Ketika dimunculkan satu keajaiban, orang tercengang semua, senang gitu ya. Makanya saya nggak heran kalau sekarang udah muncul di Medan ya suatu pengajaran dengan sistem penyembuhan. Orang Bali sudah mulai berangkat ke sana, suku Bali. Mereka 1 minggu 2 kali malam-malam pengajaran penyembuhan. Sama seperti tadi ayat 30. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Apakah dengan takjub dan tercengang kekurangan dalam hidup kita itu menjadi selesai? Apakah ketika melihat orang disembuhkan Tuhan, itukah inti dari pengajaran Tuhan? Kalau nanti kita baca kitab Markus ini banyak Tuhan tinggalkan ketika orang minta disembuhkan. Sebagian sembuhkan langsung sudah menghilang, pergi. Karena tujuan Tuhan Yesus nggak hanya untuk menyembuhkan saja. Dan kalau kita kembali ke Markus pasal 2 itu bagaimana orang yang datang minta disembuhkan, tapi Yesus katakan yang paling utama bukan kesembuhan itu, pengampunan dosa itu yang paling utama. Apakah ketika datang ke gereja kita melihat pengajaran kita senang,
dan tercengang? Cukupkah sampai seperti itu? Saya takut nanti banyak seperti ini ya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Pertanyaannya, ketika kita rajin beribadah, ketika kita belajar mengenal Tuhan, sudahkah yang kita rasa kurang selama ini menjadi baik? Atau nanti kita sama seperti orang-orang Israel ini? Ketika Yesus diadili, apa berkata? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Hanya tercengang dengan pengajarannya saja, hanya tercengang dengan mujizatnya saja. Dan itulah yang banyak dicari orang sekarang ini, mujizat, keajaiban-keajaiban. Kali kita berpikir, orang tuli Tuhan sembuhkan, itu kekurangannya. Kekurangan kita saat ini apa? Apa kekurangan kita saat ini? Oke, banyak orang katakan saat ini dibutuhkan uang. Apakah dengan dikasih uang banyak saat ini kita menjadi bahagia? Apakah ketika permintaan kita dilengkapi semua, itu membuat kita senang? Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nggak jaminan juga. Tapi ketika hidup kita serahkan kepada Tuhan, maka akan ada perkataan yang keluar dari mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Uang dikasih sama kita, adakah mulut kita mengatakan nama Tuhan? Belum jaminan. Kasih lebar tanah-tanah, jangan-jangan waktu ke gereja kita lagi pun nggak ada. Kita lihat ini orang tuli ini ketika disembuhkan, apa kata Tuhan Yesus? Jangan kau sebarkan ini semuanya. Berhentikah mulutnya? Enggak. Makin dicegah makin ini kalau datang sama Tuhan. Tapi jangan seperti orang ramai ya, hanya sekedar takjub dan tercengang. Orang sekarang banyak takjub dan tercengang ketika mendengar keajaiban daripada Tuhan. Tapi apakah hidupnya diserahkan sama Tuhan? Ya, saya terkesan dengan pengajaran-pengajaran belakang yang saya dengar dari kawan-kawan. Tidak ada pengajaran kesembuhan. Jangan-jangan mereka nanti hanya sampai tercengang dan takjub saja, tapi hidup mereka tetap tidak sempurna di hadapan Tuhan. Oke, baiknya menurut saya bagian. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita buka warta kita, lembaran kedua. Kita bisa melihat pengumuman dan doa. Kegiatan yang kita kerjakan selama seminggu. Yang pertama, ibadah pengembalaan anak dan dewasa, dan nanti selesai ibadah ada PA remaja. Yang kedua, hari Senin ada PA pribadi. Di sini PA pribadi Pak Lingga dengan ada siswa dari Tanjung Langkat ya, yang dia sekolah di Binjai. Jadi setiap hari Senin mereka ada PA di sini. Ada persekutuan doa PDP setiap hari Senin jam 19.30. Hari Selasa ada rumah belajar. Hari Kamis ada PA pribadi. Jam 8-nya ada meeting pelayanan pos Sungai Skala, Tanjung Langkat dan Bahoro. Hari Jumat jam 3 ada rumah belajar. Jam 5 ada persekutuan anak Jumat Gembira. Hari Sabtu ada latihan musik, MC dan persiapan untuk ibadah. Yang menjadi doa syukur, permohonan dan syafaat kita, yang pertama bersyukur untuk sikap kita yang Tuhan antarkan untuk beribadah. Yang kedua, kita berdoa untuk pelayanan minggu ini. Yang ketiga, kita terus berdoa ya untuk Natal gabungan pos Sungai Skala Tanjung Langkat Bahoro tanggal 18 Desember di pos Sungai Skala. Yang kedua, Natal gabungan GKM Kuala pada tanggal 25 Desember di Jambur Pijerkodi di Dalanaman. Yang ketiga, kita terus doakan sil Jumat Gembira yang akan kita adakan pada tanggal 26 sampai 28 di pos Sungai Skala. Yang keempat, kita berdoa untuk persiapan tempat ibadah dan untuk gedung ini ya, kita akan memperlebar ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa memperdulikan kami di dalam situasi apapun yang kami hadapi, di dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Engkau ada di sana.
Kami sungguh bersyukur melihat Engkau Allah yang senantiasa ada di dalam hidup kami, sehingga kami punya hati yang berkuasa untuk mengucap syukur kepada Allah kami yang sudah menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur Tuhan jikalau hari ini Tuhan mengantarkan kami untuk beribadah di tempat ini. Satu hati kami mengangkatkan kami semuanya supaya Tuhanlah yang melayani kami satu persatu lewat perkataan yang Tuhan taruhkan di mulut hamba-Mu, supaya ketika Dia menyatakan kebenaran firman Tuhan pun ada hati yang lemah lembut yang daripada Tuhan bisa diisi oleh kebenaran firman-Mu, supaya lewat itu juga kami semakin dikuatkan, kami semakin juga ditambahkan akan pengetahuan akan kebenaran itu, sehingga dari hari ke hari kami sungguh melihat bahwa nyata kuasa Tuhan itu kepada kami lewat firman Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pelayanan selama seminggu ini. Jikalau kami ada mengerjakan PA pribadi, ada pelayanan misi untuk rumah belajar, ada juga pelayanan Jumat Gembira, dan juga persiapan musik atau latihan musik untuk anak-anak kami dan juga yang lain juga. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami Tuhan perlengkapi terus mengerjakan semua pelayanan ini. Kami melihat Engkau Allah yang sudah mempercayakannya kepada kami sehingga kami layak Tuhan. Engkau layakkan kami untuk melayani di dalam bagian kami masing-masing yang kami kerjakan. Begitu juga untuk pembelajaran akan firman-Mu. Jikalau hari ini kami juga belajar Tuhan, di dalam jam doa itu kami belajar di dalam kitab Markus. Kami sungguh Tuhan melihat bagaimana Engkau Allah yang memperlengkapi hamba-Mu juga dari segi karunia pengajaran itu. Oleh karena itu kami terus menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau Allah yang terus berbicara kepadanya, Engkau Allah yang memperlengkapi dia juga, supaya ketika kami melakukan ada pembelajaran di dalam kitab Markus itu, kami juga sebagai orang-orang yang mau dimuridkan, kami juga diperlengkapi oleh karena ada pengajaran yang daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Natal gabungan Pos Niskala Tanjung Langkat Bahorok yang akan kami kerjakan pada tanggal 18 Desember di tempat ini. Tuhan, kami rindu supaya lewat Natal ini pun kami bisa semakin melihat Tuhan Allah yang sudah menebus kami itu, Allah yang memperlengkapi kami juga, Allah yang akan memakai kami juga untuk menjadi pelayan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, lewat Natal yang akan kami kerjakan ini, biarlah ada hati yang semakin digiatkan kembali oleh Tuhan untuk mau melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kami untuk kami kerjakan, supaya lewat Natal gabungan ini pun kami melihat bahwa Allah yang menebus kami itu Allah yang juga akan memakai kami di dalam apa yang sudah Engkau suruh itu, dan juga di dalam apa yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kami. Tuhan, Engkau akan semakin memperlengkapi kami. Begitu juga Tuhan untuk Natal gabungan GKMI Kuala yang akan kami kerjakan juga di tanggal 25 di Pijer Podi itu. Jikalau kami akan dilayani oleh hamba-Mu Kak Teti juga yang melayani, biarlah Engkau Allah yang menolong dia dari sekarang Tuhan, baik di dalam kesehatannya yang mungkin terbatas untuk segala sesuatunya, tapi di dalamnya pun dia bisa melihat bagaimana Allah terus bekerja untuk memampukan dia untuk melayani Tuhan lewat apa yang akan dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah Engkau dari hamba-Mu ini untuk memberitakan kabar sukacita yang akan diperdengarkan kepada seluruh umat-Mu, kami jemaat GKMI Aletheia Kuala yang bergabung secara bersama di tanggal 25 ini nanti, supaya lewat pendengaran firman Tuhan juga kami bisa dikuatkan kembali, kami bisa dipulihkan juga, kami bisa dibangunkan kembali ketika ada kami mempunyai kelemahan di dalam roh kami, supaya lewat pendengaran akan firman Tuhan itu Tuhan, ada kiranya kebangunan rohani yang kami alami juga. Begitu juga Tuhan, kami juga mau menyerahkan rencana seal yang akan kami kerjakan pada tanggal 26 sampai 28 di tempat ini. Kami akan melayani anak-anak yang sudah kami layani selama kurang lebih setahun lebih di tempat ini lewat Jumat Gembira itu, dan juga anak-anak sekolah minggu yang kami layani di tempat ini. Tuhan, kami rindu supaya lewat seal ini, ketika banyak waktu digunakan untuk anak-anak itu belajar firman Tuhan,
adalah kiranya anugerah yang daripada Tuhan itu turun atas mereka, supaya waktu yang dikhususkan ini untuk mereka belajar, anak-anak itu pun bisa mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Untuk rencana ini sungguh kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk apa yang kami perlukan, kami juga menyerahkannya kepada Engkau. Jikalau Engkau meletakkan ini ada di dalam hati kami, kami yakin Engkau Allah juga akan memperlengkapi kami semuanya, baik di dalam hal kami mengerjakan pelayanan ini maupun di dalam hal keuangan juga yang kami akan perlukan. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah Allah yang terus memperlengkapi kami di dalam segalanya. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga punya rencana untuk membangun gedung ini ke depan kira-kira 2 meter. Di dalam hal ini pun kami memerlukan uang Tuhan untuk pembangunan ini. Untuk ini pun kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, supaya ketika kami melakukannya nanti kami bisa bersehati melakukan pembangunan ini untuk Tuhan, supaya lewat apa yang kami kerjakan ini pun kami bisa sama-sama melihat Allah yang sudah menyatukan kami di tempat ini, Allah yang menyatukan kami juga di dalam segala yang kami pikirkan, baik untuk rumah Tuhan yang akan kami tempati ini, untuk apa yang sudah kami rencanakan itu, supaya di dalamnya pun Engkau Allah yang mempersatukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang menjadi ucapan syukur kami, untuk apa menjadi permohonan kami. Kiranya Engkau Allah yang mendengarnya dari surga dan akan menyatakannya kepada kami lewat apa yang akan kami lihat bersama dengan Tuhan. Kami masih terus melanjutkan ibadah kami. Tolong kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tiba untuk mendengar firman Tuhan, ya, supaya hari ini kembali kita dikuatkan, dihiburkan, dilegakan, kembali dimengertikan. Ketika mendengar, mengerti, kita melakukan. Bagaimana iman yang hidup? Iman yang hidup itu iman yang bergerak, ya, tidak diam. Hari ini kita bagaimana? Diamkah atau bergerakkah? Kita akan mendengar firman Tuhan supaya hari ini kita mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Nomor 23. Iman yang bergerak. Bagaimana iman yang hidup? Saya yakin iman yang hidup itu yang memuliakan Tuhan. Karena di sana banyak perbuatan Tuhan yang sudah kita alami. Setelah lagu ini kami serahkan kepada Pak Mena Sembiring untuk menyatakan firman Tuhan. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Aku memuliakan Tuhan.
bila pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan di mana kami sudah boleh memuji Tuhan, bernyanyi bersorak. Tuhan, sampailah kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami berdoa, Engkaulah yang menolong secara khusus jika Kau percayakan hamba-Mu ini menyampaikan sebagian dari perkataan Tuhan. Engkaulah yang bertugas memakai dia dari segala kelemahan dan keterbatasan. Dan tolonglah setiap kami yang hadir agar semuanya Tuhan boleh mendapat berkat, mendapat penghiburan, mendapat suatu semangat yang baru, hingga kami juga boleh pulang dengan sorak-sorai memuji Tuhan. Kuasailah kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persilahkan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan. Adakah yang masih belum mengenal kami? Ada ya? Ya, seperti kita, nama saya Mena dan ini istri saya. Ya, mungkin saya agak canggung ya, mungkin bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa ya, saya belajar. Jadi kami tinggal di pos PI Harapan. Ya, yang dilayani oleh Pak Tarigan itu ya, sama Ibu Meno. Jadi hari ini saya dipercayakan karena tadi seperti yang dikatakan Ibu ya, tukar mimbar. Ya. Jadi tadi sudah ada beberapa saudara kita yang berbagi tentang masalah kekhawatiran. Ya. Memang kadang manusia tidak lepas dari kekhawatirannya. Karena nggak ada yang kita kebal, maka itulah kita perlu persekutuan dengan Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Ya. Boleh dibuka Alkitabnya. Jadi boleh, saya juga masih belajar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau saudara ada yang merasa kurang, ya, bolehlah ditambahkan catatannya ya. Dan boleh juga nanti dibagikan sama saya. Iya. Ya, 1 Tesalonika 1 itu ayat yang pertama sampai 10. Jadi temanya tadi iman yang hidup. Jadi biasanya kalau hidup itu akan bergerak. Ya, kita akan baca secara bergantian. Aku yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan. Bagian yang kedua dan seterusnya. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang dikasihi di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Dia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penuntut kami dan penuntut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan kesabaran yang dikerjakan secara Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Achaia. Karena dari daratan kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Achaia saja, tetapi di semua tempat telah bersiar kabar tentang iman kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang kami itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbaik dari berhala-berhala
kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi saya juga belajar ya dari seorang hamba Tuhan mengenai surat ini. Saya terberkati. Jadi saya berharap Roh Kudus juga bisa terus bekerja supaya Bapak Ibu lebih terberkati. Meskipun sudah pernah yang dipelajari, ya, tapi firman Tuhan tetap baru setiap hari. Saya akan baca dari ayat 2 ya, yaitu buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Satu yang aku mengerti, inilah cara Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Tesalonika. Jadi dia selalu mengucap syukur. Tadi sudah disinggung ya tentang masalah mengucap syukur. Mungkin semua keadaan baik, gampang untuk mengucap syukur. Jadi dalam bagian ini ada alasan Paulus. Tadi kita sudah baca ya, mengapa dia mengucap syukur setiap kali dia mengingat jemaat Tesalonika. Dia mengucap syukur kepada Allah. Jadi ketika mengucap syukur dalam surat Tesalonika, saya lihat itu ada 3 kali. Nanti mungkin Bapak Ibu lihat lebih ya. Ini katanya kami mengucap syukur, bagian yang kedua wajib mengucap syukur, bahkan bagian yang ketiga kami harus mengucap syukur. Iya, kalau sudah wajib dan harus tidak bisa tidak, itu saya yang mengerti. Mengucap syukur. Jadi apa alasannya? Iya, ini kan bagian yang pertama kan boleh menjadi berkat. Kita baca ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Inilah salah satu alasan Paulus mengucap syukur. Jadi ada iman, ada pekerjaan. Gampang ya. Jadi orang yang beriman maka ada pekerjaannya di dalam iman dan usaha kasihmu. Jadi kalau ada kasih maka akan ada usaha. Itu yang saya mengerti. Jadi ketekunan pengharapanmu kepada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, kasihnya juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pengharapannya juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang membuat aku menjadi berkat secara pribadi. Apakah sekarang imanku? Adakah kasihku? Adakah pengharapanku kepada Tuhan Yesus Kristus? Inilah salah satu kunci supaya aku dapat mengucap syukur dalam situasi keadaan yang sulit sekali. Ketika memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ini yang kulihat ya, boleh menjadi berkat. Bagian yang kedua, apa itu keyakinan Paulus? Ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Paulus yakin benar bahwa jemaat Tesalonika ini Allah sendiri telah memilihnya. Allah juga sangat mengasihi dia. Itu jawabannya nomor di ayat 5 sampai 6. Boleh kubacakan ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Jadi satu yang aku lihat, Rasul Paulus ini sangat sadar benar bahwa tidak hanya disampaikan oleh kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Ya. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya. Jadi dalam Roh Kudus ada kepastian yang kokoh. Itu yang saya lihat. Terus, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya. Kalau kita boleh kembali sebentar ya dalam kitab Kisah Para Rasul itu kan disitulah pelayanan Rasul Paulus. Kalau saya tidak salah itu 3 minggu dia berturut-turut 3 kali hari Sabat dia memberitakan Mesias, menyatakan dia menderita, bahkan seterusnya dia menyatakan inilah Mesias yang telah kusampaikan, yaitu Yesus. Itu yang dinyatakan. Jadi inilah salah satu alasan Paulus. Kalau yang ke-6,
dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Satu yang terlihat, jikalau seorang hamba Tuhan kita boleh turuti, berarti kita sudah menuruti Tuhan. Nah, penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi jelaslah Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan. Ya. Dan seterusnya, ya, kami sudah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Dan inilah salah satu alasan Rasul Paulus mengapa dia setiap kali mengingat jemaat Tesalonika dia mengucap syukur. Jadi dalam penindasan yang berat mereka telah menerima firman Tuhan dengan sukacita. Itu pun karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya. Jadi bagaimana, apa kesan kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan? Bagaimana dahulu kita menerima firman? Apakah memiliki pengalaman yang sama dengan jemaat Tesalonika? Rupanya mereka dalam keadaan ditindas mereka menerima firman Tuhan. Kalau saya dulu tidak ya, ditindas. Maka mungkin kadang-kadang gampang membaca surat Tesalonika, sulit kita mengerti ya. Ya, mereka dalam keadaan ditindas. Itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi karena ada pekerjaan Roh Kudus apa? Ada apa tadi ya? Ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu juga boleh mengerjakan sukacita. Tidak hanya untuk kita percaya, tapi juga bisa membuat kita bersukacita. Ya. Jadi apa kesan kita? Sampai ayat yang bagaimana tadi ayat 7 ya, Roh Kudus ini firman Tuhan bergema. Ya, boleh ayat 7 dulu ya. Saya lihat. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya. Satu yang membuat aku tertarik, karena mereka tertindas, boleh menerima firman Tuhan itu, dia boleh menjadi teladan hidup imannya ya, tidak menjadi batu sandungan. Ya. Tapi aku percaya kalau di sini nggak ada kamu-kamunya yang seperti itu menjadi batu sandungan. Tapi di sini menjadi teladan. Baik ya kalau menjadi teladan ya. Satu yang aku mengerti ya. Iya. Tapi bisa juga kita tidak menerima firman Tuhan walaupun tidak ditindas kalau tidak dikerjakan oleh Roh Kudus, itu juga saya lihat. Ya kan? Tapi semua karena ada pekerjaan Roh Kudus. Ya. Saya bersyukur dalam hal ini ya. Jadi ayat yang ke-8 yaitu firman Tuhan itu bergema ya. Tadi firman yang ini. Ayat ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Ya, kita tahu arti kata bergema ya. Satu yang aku mengerti, mereka ini bersaksi tentang imannya. Hingga bergema sampai kemana saja. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi dia beriman kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi apa kesaksian mereka? Ya mungkin ketika mereka beriman, mereka bersaksi. Bahkan mungkin kemana saja mereka pergi, mereka menyaksikan imannya. Aku juga belajar dari hamba Tuhan. Kalau Rasul Paulus Tesalonika ini kan memiliki latar belakang penyembahan berhala ya, yang aku mengerti. Ya. Jadi mungkin sebangsanya itu yang telah menyiksa mereka, menindas mereka karena tidak mau lagi menyembah kepada berhala-berhala. Jadi karena itulah mereka tertindas. Jadi mungkin terkadang sulit bagi kita untuk bergema, entahkah kita sakit ditindas seperti mereka ini kan. Bisa juga aku sudah selamat udahlah ya, tapi mereka tidak ya. Satu yang kulihat, makanya aku terkesan kali iman yang hidup. Kayak ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Jadi dalam ayat ini jelas ya, dia berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Iya. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki latar belakang penyembahan berhala? Ya, kebanyakan itu orang karo ya. Aku nggak tahu loh kan. Tapi banyak orang karo banyak penyembahan berhala. Setelah berbalik dari berhala-berhala, jelas dia kemana berbaliknya? Kepada Allah. Dan tidak hanya berbalik ya.
Dia berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah. Jadi dia tidak hanya berbalik, tapi melayani Allah. Iya. Allah yang hidup dan yang benar. Satu kesan saya, Allah berhala itu kan patung. Ya, kalau orang Karo itu mungkin batang-batang kayu lah, sesembahan lah, apalah. Ini sudah hidup yang benar. Kalau dahulu pun mereka telah melayani Allah-Allah mereka itu, masakah mereka tidak melayani Allah yang hidup dan benar itu dengan sedemikian? Itu pikir saya. Jadi saya berpikir juga ya, saya pribadi, aku sudahkah berbalik dari berhala-berhala? Dan aku melihat dalam hal ini, kalau misalnya ada orang kita lihat sudah berbalik dari berhala-berhala dan percaya kepada Allah, kalau dia tidak melayani Allah, entahkah mereka takut ditindas begitu? Bagaimana gitu? Terus nanti tengah keluarga ya, keluarga itu ada pengalaman yang mereka memiliki pengertian yang demikian. Kita sudah diterangi pasti berbeda. Kalau misalnya kita menyangkal mereka, mereka akan menindas lah ya. Ya, atau mengatakan itu terlalu berlebihan. Ini juga satu pengalaman saya. Oh iya ya, inilah iman yang hidup. Jadi dia jelas ya, melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup dan yang benar, yaitu Yesus. Itu seperti yang mengerti tadi ya. Karena pengharapan mereka, iman mereka, kasih mereka kepada Yesus Kristus. Jadi ayat yang ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Jadi jelas ya, menantikan anak dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi siapa? Yaitu Yesus. Jadi Yesuslah ini yang dinantikan jemaat oleh Tesalonika. Rasa inilah salah satu pekerjaan mereka. Setelah mereka berbalik dari berhala-berhala, menyaksikan imannya. Jadi secara sederhana ya, dia menyatakan, oh dahulu kami telah menyembah berhala-berhala. Mungkinlah begitulah bahasaku. Sekarang kami telah menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Itulah salah satu kesaksian mereka. Jadi gampanglah bersaksi itu ya. Kalau kita sudah berbalik, itulah yang kita saksikan. Jadi inilah salah satu pekerjaan jemaat Tesalonika, yaitu menantikan kedatangan anaknya dari surga. Kata menanti ya, apa kesan kita kata menanti? Ya kata menanti itu butuh ketekunan ya, satu yang kulihat. Kalau kita menanti itu kan ada pengharapan, berarti ada juga kesabaran ya, itu saya terlihat. Jadi juga yang mengatakan aku ya, kata menanti, oh inilah salah satu pekerjaan mereka. Apa kesan kita? Apakah pekerjaan kita masih tetap seperti yang dahulu setelah kita berbalik dari berhala-berhala kepada Allah dan melayani Allah? Jadi mereka pada pekerjaannya selain bersaksi, mereka juga menantikan. Inilah salah satu cara hidup mereka. Kalau satu yang aku mengerti, kalau kita sedang menantikan sesuatu, misalnya menantikan angkot lah, kan takutnya kita ketinggalan. Satu yang aku mengerti. Maksudnya ya segala sesuatu yang akan kita bawa, kita akan persiapkan sedemikian. Satu yang mengerti begitulah nanti. Oh Allah itu nanti akan datang kembali. Dan perlu juga ini penulisan diri ya. Satu yang mengerti ya. Tak banyaknya orang-orang ke gereja ini lupa kalau nanti dia akan jumpa lagi dengan Kristus Yesus. Jadi cara hidupnya pun sembarangan. Ini ya, ini satu yang berkesan kepada aku. Kalau Rasul Paulus selalu mengingatkan ini kepada jemaat-jemaat pada hari Kristus. Jadi Rasul Paulus yakin benar. Kan banyak juga orang hanya tahu, oh aku sudah selamat. Jadi nggak tahu lagi nanti dia akan berjumpa dengan Kristus. Yang penting masuk surga. Tapi inilah dia ya. Jadi apalagi kalau kata menantikan itu, kita perlu memandang kepada Allah. Jadi memandang kepada Allah dalam situasi yang mungkin kadang sulit sekalipun. Ya, jadi siapakah itu Yesus? Jadi benarlah ini ya, Yesus itu yang dari sorga. Yesus itu juga yang dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi nggak salah lagi lah alamatnya kalau kita mau ke sorga harus melalui Yesus. Satu yang mengerti ya, karena Rasul Paulus menerangkan yang dari sorga. Iya. Dari sorga dia datang. Jadi jelas. Ya seterusnya, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Jadi jemaat Tesalonika, satu yang kulihat, mereka hidup di dalam pengertian yang benar, bahwa Allah itu tidak hanya kasih, tapi Allah itu murka. Jadi kita ingat ya, murka Allah itu nyata dari surga, kasih Allah juga nyata dari surga. Itu yang kulihat. Jadi Allah itu akan murka yang akan datang. Jadi Dia telah menyelamatkan kita, kasihnya itu menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Satu yang aku mengerti, iman orang percaya harus sampai kepada situ. Allah itu akan murka. Jadi bolehlah kita mengucap syukur ya. Tadi aku boleh disinggung sedikit ya. Pada zaman sekarang ini boleh cuma semakin rusak. Aku juga belajar lewat bagaimana setelah diterangi Tuhan. Oh beginilah caranya kalau orang yang sudah percaya tidak puas dengan keselamatan itu, akan jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Itu satu yang kulihat. Iya. Karena saudara-saudara juga ya, tapi mereka yang ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Bagiku kaya tidak hanya sebagai materi. Itu satu yang kulihat ya. Maka aku dapat mengatakan manusia itu tidak kebal. Satu juga pengalaman kami itu sudah 4 tahun di rumah tangga. Pengalaman ya. Jadi belum dikaruniakan. Jadi kalau dalam hal ini aku tidak puas karena kasih Allah itu, otomatis kan kalau kita tinggal di lingkungan yang ya masih banyak yang belum mengenal kebenaran, mereka akan menunjukkan kasihnya dengan jalan yang salah. Itu saja yang kulihat. Jadi nggak ada ya perkataan mereka. Sudahkah? Sudahkah? Ya kalau kita sama orang percaya bisa lah ya, karena sama Tuhan. Konsultasilah dengan dokter kan gitu. Kalau mereka kan ya kembalilah kepada zaman-zaman dahulu ya kan. Tapi kami bergumul juga. Terkadang lemah juga. Ini satu pengalaman aku ya. Tapi ketika aku mengingat, oh beginilah rupanya ya. Tapi terkadang aku terberkati juga kalau melihat orang-orang tua yang mempunyai anak gitu. Kan tambah juga pergumulan ya gitu ya. Begitu pikirku ya, oh berarti belum Tuhan rasa aku sanggupnya ini ya begitu ya. Aku juga belajar dalam hal ini karena aku merasa gimana ya, baru aku rumah tangga ya sudah 4 tahun gitu. Gak terasa gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang saya pelajari dalam hal itu. Jadi dalam hal ini aku mengatakan, oh inilah mengambil kesimpulan. Kalau seorang yang sudah percaya diselamatkan Tuhan tidak puas akan itu, maka dia akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Tidak dosa, sesuai tidak dosa, tapi itu akan mengundang membanyak peluang buat kita menjatuh dalam berbagai macam pencobaan. Jadi apa itu kesan kita? Allah itu murka. Jadi kalau tahulah kita sedemikian, seperti jemaat Tesalonika itu, Allah itu murka. Meskipun mereka ditindas, mereka tetap memberitakan iman. Jadi mengerti ya. Dan tidak hanya di situ saja, kemungkinan kemana dia pergi telah memberitakan imannya hingga tersiar itu ya ke seluruh daerah itu, seluruh tempat. Jadi pengalaman saya ya, apakah cara hidup saya sudah seperti menantikan Tuhan? Jadi saya sangat senang sekali ya kalau dulu seorang hamba Tuhan mengatakan tidak ada yang lebih tinggi daripada persekutuan dengan Tuhan. Itu benar. Jadi terkadang kita mengatakan oh ini firman Tuhan, kalau belum kita jalani kan belum tahu. Seperti jadi oh inilah ya saatnya yang praktik ya. Oh ini ya baru kita mengatakan itu benar. Itu benar. Jadi itulah kita butuhnya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi apa tadi poin-poin yang kita dapat mengatakan? Jemaat Tesalonika boleh menjadi berkat karena ada ketekunan iman mereka dalam pengharapan. Apalagi usaha kasih mereka. Jadi tidak hanya sebagai orang yang percaya, tapi ada usaha, ada juga perjuangan dalam hidup itu yang merasakan. Jadi apalagi ada usaha mereka tadi ya. Jadi ada pekerjaan. Rupanya iman itu ada pekerjaannya, tidak hanya mengatakan aku beriman, tapi ada pekerjaan di dalam iman itu. Itu yang menunjukkan dia beriman. Karena dia memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus, dalam Yesus Kristus. Jadi ini yang membuat dia kuat. Aku yakin ini bukan hal yang gampang bagi jemaat Tesalonika. Kalau zaman sekarang ini kan mungkin berbeda lah dengan pada zaman dahulu penindasannya ya. Tapi bolehlah kita melihat masing-masing seperti apakah aku saat ini.
apakah pekerjaan aku setelah aku diselamatkan? Bagaimanakah pengertianku tentang keselamatan itu? Apakah hanya nanti sampai masuk surga? Tapi kalau tidak masuk surga, aku akan kena murka Allah yang akan datang. Oh, beginilah pekerjaan mereka. Kenapa mereka menanti-nantikan Tuhan? Karena mereka sudah percaya kepada Tuhan, bekerja untuk Tuhan, ya kan? Usaha kasih mereka kepada Tuhan. Oh, satu yang aku mengerti, kedatangan Tuhan bagi orang yang sudah percaya itulah keselamatan. Tapi kedatangan Tuhan bagi orang yang belum percaya itu sesuatu murka, sesuatu hukuman. Oh, jadi begitulah kesan aku, ya. Ya, kalau kita baca nanti seterusnya banyak juga kekurangan jemaat Tesalonika. Tapi inilah salah satu pekerjaan iman mereka. Coba, mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-8 itu, ya. Dalam buku kita juga ada. Ya, 3 ya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi iman mereka kepada Yesus Kristus sudah tersiar. Jadi berpikir juga, sudahkah tersiar kabar tentang iman? Kadang satu pengalaman, ya, itu juga kulihat, ya. Kalau kita sudah percaya, sering juga aku jumpai, ya. Kalau orang-orang mengatakan begini, mereka tidak akan lagi sama seperti kita. Tak dari mana mereka tahu? Kan istilahnya kan bidan, ya. Kadang-kadang di tempat pasien itu kan banyak orang karo, otomatis mereka masih percaya dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Jadi mereka bertanya, bolehkah dicampur? Jadi kami hanya diam. Apakah harus dikatakan? Kami bilang tidak. Dapatkah mereka mengerti? Tapi mereka berkata, kalau bagi mereka sudah tidak bolehnya. Mereka yang bertanya, mereka yang menjawab. Aku nggak tahu dari mana. Itulah yang mengerti. Tapi kadang-kadang berpikir lagi, ya kan? Bagi kita yang tanggung-tanggung ininya, katanya. Oh, jadi bisa terberkati. Oh, karena tanggung, ya, mungkin makanya. Begini pikirku, ya. Jadi satu penguatan juga. Jadi aku harus tidak tanggung lagi. Gitu, ya. Satu pengalamanku. Jadi melayani Tuhan juga tidak boleh tanggung, atau yang mengerti. Oh, beginilah ya caranya, ya. Jadi apa yang kamu lakukan? Ya, kalau mereka mau lakukan, ya mereka tak lakukan. Tapi paling tidak mereka sudah mengerti. Jadi berdoa dalam hal itu, Tuhan, kalau tahulah mereka yang benar, apakah mereka tidak terima? Tadi yang benar. Jadi zaman memang semakin rusak, aku yakin. Bahkan hati orang yang mau mencari Tuhan pun itu semakin kulihat semakin sedikit. Hati yang mau rindu mencari Tuhan. Berkat, ya, tadi kulihat, ya, berkat yang kelihatan. Kalau secara manusia banyak kekurangan kami. Banyak kekurangan, ya, namanya juga hidup, ya kan. Butuh juga fasilitas, ya, butuh tempat tinggal, apa lagi. Jadi satu pengalaman aku, kalau itu aja yang kupikirkan, kapan aku dapat mengerti perkataan Tuhan? Itu kan pengalamanku. Maka satu pesan sama istri sebelum kami berumah tangga. Nanti setelah kita berumah tangga, jangan kamu berpikir, ya, nanti setelah kami berumah tangga kami akan memiliki ini, memiliki itu, bilang. Tak ingat, ya, kamu nggak begitu. Tapi itu hanya pesanku. Karena pengalamanku sejak waktu muda, karena orang-orang yang terlalu sibuk dengan hal-hal yang dunia akan sulit menerima perkataan Tuhan. Mengerti saja sulit. Terus melakukannya, mengerti saja sulit. Oh, jadi genaplah, ya, tidak seorang pendapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi itu yang membuat aku sangat bersyukur. Jadi inilah salah satu pengalaman yang dapat aku ceritakan. Jadi sepertilah kemampuan aku. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih pulang ini, ya, masih hidup. Tapi kalau aku tahu nanti saya seperti itu pikirku, ya kan. Iya, tapi bolehlah nanti kalau Bapak Ibu mulai berbagi, sharing, boleh, ya. Baiklah, inilah perkataan yang Tuhan nyatakan ataupun beri buat aku mengerti. Ya, dalam hal ini memang hal yang gampang, satu yang aku mengerti, ya. Memang kita disadar ini pekerjaan Roh Kudus. Tapi sebagai manusia aku juga harus berusaha.
Walaupun aku tahu dalam hal itu sadar ya kan, tapi Tuhan juga kan melihat hati ya. Satu yang terlihat. Jadi seperti bagikan ibu tadi ya, orang yang mengasihi aku akan melakukan perintah-perintahku. Jadi inilah yang kira-kira yang buat aku mau ataupun rela berbagi, mungkin ya bentar ya, tidak bentar. Tapi Tuhan, aku bilang tadi, Tuhan buat aku tenang. Ya, satu yang kulihat, ya walaupun singkat, aku merasa tenang. Tuhan itu ada, satu yang aku mengerti. Jadi kalau aku bilang gini kan, aku kan tidak sekolah. Bahkan berbicara pun tidak terlalu pintar. Tapi satu pengalaman aku setelah aku percaya, aku tidak boleh banyak berkata-kata. Karena aku merasa perkataan itu harus aku serap dulu. Tidak seperti dulu. Kalau dulu ya suka aja berkata-kata. Tapi setelah aku melihat, setelah menerima Tuhan, itu banyak perubahan dalam hidup aku. Aku yang dulu, bagaimana aku lihat, ya sekalipun itu tidak dosa, tapi aku merasa itu tidak berguna. Aku dulu hobi bernyanyi. Satu pengalaman aku ya, sekali lagi nih ya, dulu bernyanyi. Kayak orang karo. Jadi dengan bangganya di pentas itu ya, jadi dengan bahasa Karona, nande kayak kali ini, itulah tuh. Bukan sama kita bintang nama, masa sih? Itu saja, itu pengalaman. Tapi setelah percaya kepada Tuhan, ada merasa gimana ya dalam hati aku ya? Pernah juga aku setelah percaya itu baru-baru percaya, aku diundang sama kampung itu ya. Dengan bangganya aku mengatakan, aku nggak usah diundang, aku datang aja sebagai orang-orang sini. Gratis lah. Tapi saat itu aku sedih ketika menyanyi. Mereka semua boleh bersorak-sorai. Apa yang membuat aku sedih? Seandainya mereka tahu yang benar. Iya. Adi bahasa Karona, lana kok meriah hijai. Lana kok meriah hijai begitu. Jadi pekerjaan apakah itu kalau bukan mengatakan pekerjaan Roh Kudus? Jadi itu yang membuat aku semakin yakin ya, atau semakin kompom gitu yang membuat aku sudah selamatkan. Jadi hidupku sebenarnya semakin diterangi. Tentang penyakit, itu pengalaman, sedikit lagi satu pengalaman. Dulu kakiku ini sudah kemana pun berobat, kampung, dokter, kemana aja, tapi tak sembuh-sembuh. Pulang kem itu ya, kakiku bengkak sakit. Di orang tua kan masih seperti apa ajaran dulu, dia mengajukan berkah, tapi aku tidak, karena aku tahu itu tidak benar. Jadi dipoto pun secara medis nggak ada masalah. Tapi kalau musim dingin, itu kamu, terlalu capek itu kamu. Tapi aku mengingat kasih Tuhan itu yang membuat aku kuat. Membuat mampu bersyukurlah. Kalau enggak dulu aku merasa paling malam. Masih muda ya. Bahkan apa aku sudah mengatakan, jadi apakah kamu nanti? Sekolah tidak, ya. Kan sekolah itu kan satu harapan ya, bisa bekerja. Sekolah tidak itu kerja. Ya kita kan juga bisa juga dunia, juga. Jadi pekerja keras nggak bisa. Namanya kaki yang bermasalah ya kan. Jadi haruslah kalau kita tidak memiliki pengalaman ya bekerja lah seperti petani lah. Jadi membutuhkan berjalan, itulah yang dimaksudkan. Tapi satu yang kulihat setelah aku percaya dan terus ya entah kenapa penyakit itu semakin tidak kurasakan begitu istilah. Semakin tidak kurasakan. Oh, jadi begini rupanya ya. Jadi itu yang membuat aku puas karena kasih Allah itu. Ya. Aku sempat dulu berharap ya. Sempat dulu ya. Iya. Aku jangan nanti banyak aku cerita pengalaman dengan Tuhan dengan Tuhan. Jadi itulah ya. Itu kalau pengalaman itu pengalaman dengan Tuhan. Satu yang lihat lagi. Dulu awal-awal kami buka ladang ke Saringgana itu tahu ya di atas Marike itu ya. Visiku itu sangat tinggi, bahkan ambisiku sangat tinggi. Karena kami tinggal di kampung, kami kan tidak punya apa-apa selain rumah. Itu masih lajang lah istilahnya. Jadi ini kesempatan, aku harus berjuang menanam satu kebun itu ya, dengan berambisi. Kalau bisa dibilang menunggu hari siang itu pun terlalu lama aku rasa mengingat pekerjaan itu. Di bahasa Karona, beda-beda yang udah kasar. Begitulah ya, begitulah dia itu tidur itu bisa merasa kelamaan. Apalagi untuk berhari Minggu, dulu juga sudah bergereja, udah gereja sudah seterusnya, tapi belum diterangi Tuhan. Jadi dalam hal itu aku sangat ambisi sekali.
kerja pagi-pagi belum sarapan, aku udah bekerja sampai belum sarapan. Nah, begitulah dia yang dulu ambisian. Tapi setelah terangin Tuhan, aku berpikir, oh bagaimana lah orang tua ini kalau mendapat pengertian Tuhan yang benar. Jadi semua sudah diubahkan oleh Tuhan, itu saja yang aku lihat. Jadi ini juga yang buat aku sangat bersyukur. Jadi benarlah Roh Kudus itu bekerja dalam hidupku. Jadi inilah kira-kira sebagian pengalamannya dalam hidup aku. Ya boleh ditanyakan, apakah sudah aku mendapatkan kasih Tuhan itu? Jadi kasih Tuhan itu membuat hidupku puas, itu sudah aku mengerti. Entah bagaimana pengalaman Bapak Ibu dan Saudara tidak tahu. Puas, meskipun banyak kekurangan secara dunia. Bukan berarti tidak apa, tapi tidak mau terlalu pusing lah, tidak mau terlalu ambisi. Jadi kesan satu yang aku mengerti ya, kalau merasa nanti Tuhan itu perlu, kan diberikannya itu. Iya, sedikit lagi. Dulu kalau aku kan lajang masih belum dengan Tuhan Yesus. Aku merasa aku tidak perlu rumah tangga. Udah puas berasa gitu dalam hati itu. Nah, jadi apa yang membuat hal itu? Karena kasih Tuhan itu. Tapi izinkan juga rumah tangga. Perlu juga Tuhan. Tapi setelah menikah, oh rupanya aku perlu seorang penolong ya. Nah, setelah dijalani baru tahu gitu satu pengalaman aku. Dalam hal ini aku perlu ditolong ya. Jadi inilah penolongku yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Satu yang mengerti. Tapi dalam hal itu pun aku satu yang buat aku yakin, satu aku merasakan gimana dalam hatiku ya, sangat bergetar kali. Satu karena masalah siapa itu Yesus, sangat mencari siapa Yesus pada hari itu. Dan ketika aku mendengarkan perkataan dari istriku sebelum kami menikah ya, itu juga yang buat aku gitu rasanya, gimana ya, oh inilah dia, makan gue cocok, inilah katanya, misalkan kayak gitu, iya, makan gue cocok begitu. Jadi seperti itulah Tuhan telah meyakinkan aku, ya bukan tidak ada masalah, tapi satu yang aku lihat, aku juga belajar ya kan, masalah itu kan terkadang kita terlalu apa ya, dia membuat dia terlalu dipermasalahkan. Jadi visi kami kan menjadi berkat. Nama itu sudah jadi berkat. Jadi berkat itu kan butuh perjuangan, butuh kasih. Dari situ yang saya lihat, oh begitulah Tuhan telah mengajari kami, membuat kami boleh semakin mengerti, membuat kami boleh semakin berkorban. Cinta uang adalah akar dari kejahatan. Satu yang kulihat ya kan, kalau di mana-mana rumah tangga itu yang selalu dipermasalahkan ya. Satu yang kulihat. Jadi kalau kami dalam hal itu, ya istriku juga menang. Jadi ini bisa juga sangat menolong. Oh benar juga lah firman Tuhan itu ya. Jadi ginilah dia, setelah dialami, benar juga lah kata firman Tuhan itu ya. Itulah satu pengalaman dari aku. Baiklah, ini yang dapat kubagikan dan kuseringkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau telah menolong aku boleh menyampaikan apa yang dapat ku mengerti dari jemaat-jemaat Tesalonika ini. Bahkan juga pengalamanku ketika Engkau telah memilih aku dari orang-orang yang berdosa. Bagaimana hidupku Engkau terangi, Engkau ubahkan semua. Tuhan, meskipun ini singkat, tapi biarlah Roh-Mu yang suci yang terus bekerja dalam hidup kami, agar lewat peristiwa ini Tuhan, maka lewat pengalaman jemaat Tesalonika ini juga Tuhan, kami juga boleh semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Kami juga boleh merasa bersyukur buat kasih Tuhan itu, kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari murka yang akan datang. Karena Allah itu tidak hanya kasih, tapi Allah itu juga telah murka. Biarlah Tuhan lewat pengalaman, bahkan lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini Tuhan, kami juga boleh memikirkan setelah kami berbalik dari berhala-berhala, dosa-dosa tabiat-tabiat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami melayani Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan Engkau telah kami pilih
dari orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, satu pengharapan kami, Engkaulah yang akan terus membuat hati kami tidak pernah puas akan melayani Tuhan, tidak akan pernah puas untuk dengan perkataan Tuhan. Karena itulah yang akan menguduskan hidup kami, yang akan terus menerangi hidup kami, supaya Tuhan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Inilah pengharapan kami. Kami juga melihat Yesus itu ada di sorga. Yesus juga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Biarlah di antara kami yang masih belum yakin akan keselamatan itu, marilah Tuhan Kau yang akan terus berbicara dalam hati kami, agar kami memikirkan jiwa kami, kemanakah nanti kami akan pergi setelah kami mati. Bahkan memikirkan setelah nanti Yesus datang, apakah kami sebagai orang yang diselamatkan atau sebagai orang yang hidup. Mari Tuhan Kau meneruskan perkataan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan perkataan ini. Inilah perkataan Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama. Renungkanlah itu, ajarlah itu, dan marilah kita belajar lewat jemaat Tesalonika ini yang telah melayani Tuhan, menyaksikan iman mereka sekalipun mereka ditindas. Terimalah firman dan janganlah takut, senantiasa Tuhan akan menyertai hidup kita kemanapun kita pergi. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.